Malam Bante, bagaimana cara yang bijaksana menghadapi anggota keluarga yang maunya enak sendiri, mementingkan kepentingan sendiri, fitnah, dan berlaku tidak adil, dan kerap mengadu domba satu sama lain? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, jika kita berada di lingkungan keluarga seperti ini, tentu ini juga bukan tiba-tiba. Kenapa ada yang berlaku tidak adil terhadap kita? Ini juga salah satu buah dari karma lampau yang kita pernah lakukan. Kemudian kita ketemu orang-orang yang egois. Ini juga bukan kebetulan. Ini juga akibat dari perbuatan kita di masa lampau. Nah, kalau kita menyadari apa yang kita terima ini adalah akibat dari masa lampau, karma buruk di masa lampau, tugas kita sekarang adalah buatlah kebajikan. Minimal lah di dalam pikiran kita tidak ada kebencian. Meskipun suasana hati ikut terbawa oleh keadaan, cobalah untuk sabar, supaya tidak membuat karma-karma buruk lagi. Punya kesabaran, kembangkanlah cinta kasih. Meskipun hati Anda jengkel, cobalah ditanamkan di dalam hati Anda. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Andai kata orang lain tidak bisa kita ubah dengan pikiran cinta kasih yang kita pancarkan, minimal kita tidak ada kebencian di dalam batin kita. Karena apa yang kita terima lahir di lingkungan yang kurang menguntungkan, ini juga bukan kebetulan. Semua ada rentetan sebab akibat. Kalau sekarang tidak nyaman, itu sebetulnya adalah gambaran masa lalu kita. Demikian pula kalau kita ingin masa depan kita menjadi lebih baik, tugas kita sekarang adalah buatlah hal-hal yang baik. Seperti apa yang ada di dalam Manggala Sutta. Supaya kehidupan kita penuh berkah. Mungkin lingkungannya tidak baik. Mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi ingatlah, di dalam Manggala Sutta yang ibu bapak sering baca, cobalah dipraktekkan. Yang diawali, tak bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaulah dengan orang yang bijaksana. Memuja yang patut dipuja. Tinggal di tempat yang sesuai. Memiliki timbunan kebajikan, menuntun diri ke arah yang benar, menambah pengetahuan, keterampilan, memiliki tata susila yang baik, bertutur kata yang menyenangkan, membantu ayah dan ibu, menunjang anak dan istri, bekerja dengan sungguh-sungguh, berdana, melakukan kebajikan, menjauhkan diri dari kehidupan yang keliru. Jadi apa yang ada di dalam Manggala Sutta inilah sebetulnya bisa kita jadikan rujukan agar kehidupan kita sekarang kita bisa membuat kebajikan dan sekaligus membuat masa depan menjadi lebih bagus. Karena kita punya pedomannya. Apa yang kita terima sekarang tidak lepas dari apa yang kita tanam sebelumnya. Dan apa yang kita tanam sekarang, inilah yang akan nanti menjadi gambaran kita. Kalau sekarang, dalam perumpamaannya kan begitu, kalau sekarang kita tanam pohon mangga, maka kita akan memetik buah mangga.
Kalau sekarang kita tanam, yaitu bunga krisantimun, bunga krisantin, nanti kita juga akan melihat bunga krisantin yang kita tanam. Demikian pula, kalau sekarang kita tanam cabai, maka kita akan melihat pohon cabai juga. Jadi di dalam kehidupan kita ini, apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang kebetulan. Ini adalah sikap bijaksana ketika kita menghadapi kehidupan. Karena kita tahu rentetan sebab akibat, maka sekarang munculkanlah hal-hal baik. Isi pikirannya dengan pikiran baik, tidak membenci. Kalau itu kurang berkenan, latihan melepaskan. Jangan disimpan di dalam hati. Tutur katanya yang menyenangkan, mengembangkan perilaku yang baik. Apa yang kita lakukan ini bukan untuk dipuji orang, tetapi apa yang kita lakukan itu demi kita sendiri. Kenapa Bante katakan demikian? Selama kita belum mencapai kearahatan, kehidupan kita bergantung dari apa yang kita tanam. Kalau dalam hidup ini kita banyak menanam kebaikan, maka kebahagiaan akan mengikuti kita. Demikian pula kalau dalam hidup ini kita banyak melakukan keburukan, maka penderitaan akan mengikuti kita. Bahagia menderita bukanlah hukuman. Bahagia yang kita peroleh bukanlah hadiah. Penderitaan yang kita terima bukanlah hukuman. Dalam pengertian Buddhis, semua kembali pada apa yang ditanam, itulah yang akan Anda petik. Kalau di depan rumah Anda tanam bunga matahari, maka bunga matahari itu akan muncul. Kalau di depan rumah Anda tanam bunga mawar, maka bunga mawar akan tumbuh di depan rumah Anda. Tidak ada yang kebetulan tiba-tiba. Kalau Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh, semua yang muncul juga ada sebab akibatnya. Jadi kalau sekarang menghadapi lingkungan yang kurang bagus, jangan sampai membenci. Milikilah kesabaran, syukur-syukur, bergegas semangat di dalam kebajikan. Itu yang bisa dilakukan. Begitu ya. Wandami Bante, saya ingin melanjut pertanyaan kemarin. Berdasarkan Dhammapada Atthakatha 119 dan 120, apakah perbuatan yaka, penjaga pintu itu dapat dikategorikan tindak mencuri? Ataukah barang yang dipinjam atau dihutang orang lain tetap merupakan harta kita sendiri? Dan jika diambil kembali tanpa pengetahuan peminjamnya atau dengan paksaan, tidak menghasilkan karma buruk. Kembali kepada pertanyaan ini, ada kata kunci untuk menjelaskan terjadinya pelanggaran sila kedua. Ada barang punya orang, ada niat untuk mencurinya, ada usaha mencuri, dan barangnya terambil. Coba kalau dilihat, jika Anda perhatikan, 5 hal ini ada di dalamnya, maka bisa dikatakan ini adalah pencurian. Bisa jadi yaka itu ya mencuri, mengambil apa yang bukan miliknya. Itu yang diceritakan di dalam Dhammapada Atthakatha, ceritanya kan begitu. Mengambil ya hutang yang tidak dibayar. Yaka ini yang mengambilnya. Tanpa ya tidak dikatakan di situ apakah sepengetahuan, ditakut-takuti atau tidak, kan tidak diceritakan. Hanya diceritakan di situ yaka, ya makhluk penjaga pintu itu kan ngambil. Nah, udah dikatakan di situ mengambil. Ada barang
barang punya orang. Nah ini ada niat nih, ada usaha nih, barangnya terambil. Jadi dalam hal ini ya tentu ini termasuk pelanggaran sila kedua. Begitu. Ya. Bante, bagaimana cara bijaksana menghadapi orang yang suka membuli kita? Sebagai pelaksana dhamma atau meditator, setiap kali ada kesalahan selalu dihakimi. Seperti masa orang meditasi marah, seakan kita dianggap harus sempurna, selalu dalam tindakan dan perbuatan. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ini sebetulnya sama. Ya, sama dengan penjelasan sebelumnya. Kita ini kan akibat dari tutur kata yang kasar. Ya, kadang-kadang kan kita bisa berbicara bohong, kadang-kadang kita juga berbicara menyakiti hati orang, kadang-kadang kita juga mengadu domba, ya. Karena kita mengucapkan kata-kata yang salah, maka sebagai buahnya sekarang kita menerima. Karena seperti tadi Bante sampaikan, dalam kehidupan ini tidak ada yang kebetulan. Dituduh, tidak melakukan keburukan, dituduh. Kemudian dihina, dikit-dikit dibully. Ingat loh ya, apa yang kita tanam itu yang kita petik. Jadi kalau ibu bapak, di antara ibu bapak pendengar di sini, seringkali mendengar, menerima kata-kata kasar, mungkin dari orang tuanya, mungkin dari pasangan hidupnya, mungkin dari sanak keluarganya. Itu sebetulnya juga akibat dari apa yang kita pernah lakukan. Setelah kita menyadari ini adalah akibat dari karma lampau kita, sekarang sebisa mungkin jangan ada kebencian. Biarlah karma buruk sekarang berbuah, tapi Anda tidak lagi membuat karma buruk lagi. Dihina bukanlah karma buruk, tetapi menghina itu adalah buat karma buruk. Dicela bukanlah karma buruk, mencela itulah karma buruk. Jadi kalau sekarang kita mendapat celaan, sebisa mungkin tahan diri. Tapi kan rasanya saya tidak kuat Bante. Ya semua pilihan Bapak Ibu. Kalau Anda membalas lagi dengan celaan, ya siap-siap Anda akan menerima. Makanya Guru Buddha telah menyampaikan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas tanpa membenci. Ini ada di dalam Dhammapada. Ya, syair yang tadi itu ada di dalam Dhammapada, yakni syair Dhammapada yang kelima. Nahi were nak werani samatida kuda canang awere nak cak samati esadamo sanantano. Kapanpun di dunia ini, kedengkian tidak redam oleh kedengkian. Sebaliknya, menjadi redam oleh ketidakdengkian. Ini adalah ajaran sepanjang zaman. Ini mengingatkan kepada kita, ya apa yang kita terima ini adalah akibat dari karma lampau. Sekarang tugas kita, jangan lagi membuat karma buruk yang sama. Jangan mudah untuk mencela, jangan mudah untuk mengumpat, jangan mudah untuk berkata kasar. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Jadi ibu bapak, ya ini sebagai pengetahuan supaya ibu bapak senantiasa semangat dan kuat menghadapi hal-hal yang kurang berkenan. Karena memang kita-kita yang masih putu jana,
Selain kita membuat jasa kebajikan, kita ini juga kadang masih membuat keburukan. Tapi dengan kita mengenal Dhamma, minimal lah. Ketika ada godaan-godaan membuat keburukan, Anda mampu menahan diri. Karena apa yang Anda tanam, itulah yang akan Anda petik. Sebisa mungkin, waktu yang Anda miliki, gunakanlah di dalam kebajikan. Kalau meditasi, meditasilah. Jangan berhenti meditasi hanya karena takut dicela orang. Meditasi adalah untuk diri Anda sendiri. Kalau Anda lupa meditasi, Anda menanam kekacauan pikiran. Pikiran Anda kacau. Kalau pikiran Anda kacau, keburukan-keburukan mudah untuk dilakukan. Meskipun kita menerima celaan, tetap meditasi. Jangan berhenti meditasi. Karena menghadapi celaan-celaan itu, apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Kehidupan kita ini tidak ada yang kebetulan. Begitu ya. Selamat malam Bante, izin bertanya. Kedua orang tua si anak ini sudah bercerai. Mama beserta anak tinggal di rumah ortu. Beberapa tahun kemudian dikabarkan papa dari si anak ini meninggal. 1 minggu kemudian, mama serta anak ini datang ke rumah dulunya untuk memberikan makanan kepada papanya. Di atas dinding ada foto papanya. Si anak ini lihat foto papanya seperti papanya minta tolong. Dan si anak ini lihat ada api di bawah kaki papanya. Dan untuk kedua kalinya datang ke rumah si anak itu, melihat sama persis waktu pertama kali datang. Bagaimana anak ini membantu papanya? Sepertinya papanya berada di alam neraka. Karena kalau di alam neraka sangat sulit mendapatkan pemberian pelimpahan jasa dari kita. Sebaiknya bagaimana Bante? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, perlu dimengerti dan dipahami. Memang setiap orang mewarisi karmanya masing-masing. Tetapi yang jelas, sudah menjadi kewajiban seorang anak kepada orang tua, yaitu melakukan pelimpahan jasa. Jadi pelimpahan jasa masih bisa dilakukan. Meskipun mungkin tidak tersampaikan, tetapi anak ini telah membuat kebajikan untuk diri sendiri. Ya namanya juga usaha. Yang penting ya anak ini tetap membuat jasa kebajikan. Setelah itu bisa dilakukan pelimpahan jasa. Jadi Bante menyarankan ya anak itu kalau bisa ya terus melakukan kebajikan. Apakah berdana, apakah menjalankan sila, apakah meditasi. Dan setiap kali sudah melakukan kebajikan ya tentu lakukan pelimpahan jasa. Ini yang bisa dilakukan sebagai bentuk bakti anak kepada orang tua. Ya. Jadi meskipun bayang-bayangnya ini di alam neraka, ya siapa tahu. Ya, karma buruknya sudah berbuah dan berakhir. Ya siapa tahu dengan pelimpahan jasa ini ya dia bisa menerima. Ya, karena di dalam alam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Apakah alam peta, apakah alam neraka, apakah alam binatang, 31 alam kehidupan ini tidak ada yang kekal. Jadi tidak selamanya. Tapi yang menjadi jelas, apa menjadi bakti anak kepada orang tua adalah terus membuat kebajikan. Itu yang bisa dilakukan. Begitu ya.
Wandami Bante izin bertanya, apa bedanya Sotapana dan Sotapati? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya memang ini adalah istilah yang sering kali kita dengar. Sotapana ini adalah sebutan untuk orang yang telah mencapai tingkat kesucian pertama. Jadi orangnya disebut Sotapana. Jadi menjadi Sotapana. Pencapaiannya adalah Sotapati. Ya, Sotapati itu adalah pencapaiannya. Jadi pencapaian kesucian pertama disebut Sotapati. Orangnya disebut sebagai Sotapana. Begitu ya. Jadi untuk orangnya itu Sotapana, untuk pencapaiannya disebut sebagai Sotapati. Begitu ya. Wandami Bante, saya mau tanya, apakah orang nakal atau kurang baik sudah dinasehati, ia baru insaf atau sadar jika waktunya, ya, apakah itu benar? Anumodana. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, memang ada beberapa orang itu yang baru mengerti setelah waktunya datang. Ya seperti Bapak Ibu pernah alami ya, ketika dinasehati orang, saat dinasehati ya kesannya biasa saja. Tapi setelah 2 bulan, setelah 3 bulan, baru setelah 6 bulan baru mengerti. Jadi ada memang jenis-jenis orang yang demikian. Awalnya dia tidak ngerti. Dikasih petunjuk dia tidak ngerti. Malah muncul prasangka buruk. Dikasih petunjuk malah tidak ngerti. Malah muncul prasangka buruk. Setelah berlalu dia baru sadar. Oh ternyata maksudnya ini ya. Jadi ibu bapak saudara-saudari sekalian, memang ada beberapa orang yang memang sekali, 2 kali, 3 kali belum ngerti-ngerti. Ada gitu loh, ada gitu loh. Kan ada orang yang dinasehati, kamu itu ya mesti rajin loh menabung. Kamu itu mesti rajin menabung. Dia ngeyel. Ah masih lama. Ya ngapain menabung. Nah, mungkin begitu. Setelah berjalannya waktu, kemudian dia baru oh bener juga ya. Kok saya baru kepikiran ya. Kalau menabung itu penting. Nah sama juga mungkin ada orang yang lain lagi. Kamu kalau malam itu jangan keluyuran. Karena kalau malam keluyuran tuh berbahaya. Awalnya apaan sih? Orang kok dibatas-batasi, ini ndak boleh, itu ndak boleh. Nah dinasehati lagi. Jangan keluyuran malam-malam, berbahaya. Ya biar aja. Awalnya begitu. Terus kemudian dengan berjalannya waktu mungkin dia akan mendengar berita. Ada kasus penjambretan di malam hari. Nah, di situ dia ingat, oh benar juga ya nasihatnya. Kenapa kita tidak boleh keluyuran malam hari? Ternyata bahaya ya. Nah, ini kadang-kadang memang ada ya orang yang baru menyadari di waktu yang memang dia ya sadar di situ gitu loh. Baru sadar di situ gitu loh. Kadang-kadang kan kita juga dikasih nasihat orang. Jadi orang itu mbok yo sabar, jangan mudah emosian. Nah setelah berjalannya waktu baru ngerti, oh ternyata sabar itu berguna loh ya. Ternyata emosian itu merugikan. Ya kadang-kadang ada yang begitu. Jadi kadang-kadang kematangan batin orang ini ya beda-beda gitu loh. Makanya di zaman Sang Buddha itu juga kita ingat ya,
khotbah Dhamma Sang Buddha yang pertama itu disampaikan kepada 5 orang pertapa. Dari 5 orang pertapa itu yang ngerti itu cuma 1 loh awalnya, yakni Bante Kondanya. Kondanya yang mengetahui. Sisanya Bapa, Badia, Mahanama, Asaji belum mengerti. Setelah khotbah itu diulang-ulang, barulah mengerti. Jadi semua ini kadang-kadang untuk sampai ke titik pengertian, kadang-kadang juga butuh pengulangan. Sampai batin menjadi mengerti. Makanya ada orang mengatakan, ya ternyata ya nasihat itu memang harus diberikan. Untuk sadar itu kadang-kadang juga nunggu waktunya juga. Nasihat itu perlu dilakukan berulang-ulang. Tapi untuk sadar itu kadang-kadang perlu waktunya. Kamu mesti sayang sama papa mama. Kamu mesti peduli sama papa mama. Awalnya ya, apaan? Tiap hari nasihat terus gitu ya. Tapi setelah nanti tiba waktunya, dia baru menyadari, oh betul juga ya. Aduh beruntung punya papa mama yang selalu memberi nasihat. Jadi ibu bapak, nasihat hal-hal baik itu ya hendaknya ya disampaikan, jangan bosan-bosan. Kalau Anda punya anak, kalau Anda punya mungkin pasangan hidup, ya kalau ada yang keliru, berbicaralah dengan yang nada yang baik, supaya tidak salah mengerti. Terpenting adalah niat, tujuannya juga perlu disampaikan. Ya, bukan untuk menggurui, bukan untuk dipuji, tetapi demi orang yang bersangkutan itu sendiri. Jangan bosan memberi nasihat, gunakanlah komunikasi yang baik, sampai dia bisa mengerti. Dan untuk mengerti kadang-kadang juga perlu waktu yang tepat. Begitu ya. Wandami Bante, izin tanya. Jika mau mempersembahkan obat-obatan di altar Sang Buddha, parita apakah yang harus dibaca? Terima kasih. Dalam kebiasaan tradisi yang ada di kita, ya ini jarang dilakukan. Memberikan persembahan obat-obatan, ya jarang dilakukan. Sebetulnya ada satu gatanya ya, tapi saya lupa. Tapi saya lupa karena di Indonesia ini jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Itu ada, termasuk juga kalau kita mempersembahkan dana makanan. Jadi ada kebiasaan di negara Buddhis ya. Jadi kalau makan siang gitu, ya kemudian ada mangkok kosong gitu, diisi makanan pindapata itu kemudian diletakkan di altar. Itu juga ada gatanya. Tapi untuk di Indonesia, ya ini tradisi yang ya tidak digunakan ya. Jadi jarang dipakai lah, maksud saya bukan tidak digunakan, jarang dipakai. Termasuk yang mempersembahkan obat-obatan sebetulnya ada gata dalam bahasa Pali. Tetapi ini jarang dipakai ya. Jadi secara bahasa Palinya saya tidak ingat, tapi intinya ya ada kesungguhan hati, yaitu secara simbolik ya. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Sang Buddha. Semoga hal ini membawa manfaat ya bagi saya dan keluarga. Ya pakai bahasa Indonesia saja. Jadi ketika mempersembahkan, ya Anda pakai rumusan Anda sendiri juga boleh. Ya ketika diletakkan di altar, ya kami mempersembahkan obat-obatan ini kepada Sang Buddha. Semoga dengan niat baik yang saya lakukan ini, semoga membawa manfaat bagi kami dan keluarga. Nah, mungkin ya satu hari nanti sudah diletakkan, nanti ya diambil lagi. Ya enggak apa-apa. Ya barang puja ya boleh diambil lagi. Jadi ada rumusannya dalam bahasa Pali. Tapi karena jarang dipakai, ya tidak ada di buku Parita, enggak ada. Ya, di buku Parita yang sering kita gunakan ini enggak ada. Karena memang jarang dipakai ya tradisi mempersembahkan
ya seperti bunga, dupa. Biasanya kita hanya menyampaikan ya seperti yang ada di Pujagata itu. Dengan singkat kita menyebutkan Yamamhako mayang bagawantang saranang gata yono bagawasata. Itu kalimat pujanya itu. Kami berlindung kepada Sang Bagawa. Kami berlindung kepada Sang Bagawa. Dalam Dhamma Sang Bagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami melakukan puja kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ini kalimat puja yang seringkali kita pakai. Jadi kalau menggunakan itu bagaimana Bante? Ya enggak apa-apa. Pakai gata, yaitu puja kata itu ya enggak apa-apa. Ya, kalau mau mengikuti bahasa Pali yang sering kita pakai ya secara umum aja pakai itu. Yamamhako mayang, ya kami mempersembahkan ya barang puja ini ya kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Itu ada di buku Parita Suci itu loh. Yamamhako mayang. Saya pikir itu bisa digunakan. Tapi untuk yang rincinya, ya ini biasanya di tradisi, sejauh Bante ngerti ini kalau di tradisi Sri Lanka, itu ada tradisi mempersembahkan obat-obatan, ada gata yang dibaca. Tapi untuk tradisi di sini, ya jarang dipakai. Kalimat itu jarang dipakai. Begitu ya. Izin bertanya. Menyambung pertanyaan saya yang kemarin belum dijawab. Bagaimana solusinya agar di rumah sakit, terutama rumah sakit yang kategori berat, kanker, untuk mendapatkan pelayanan doa khusus agama Buddha? Selama ini hanya dari non-Buddhis yang masuk ke sana. Sementara keyakinan setiap pasien berbeda-beda dan mereka pasti akan senang jika ada pelayanan doa khusus agama Buddha. Apalagi jika seorang biku yang hadir membacakan parita akan menambah keyakinan dan rasa tenang bagi pasien tersebut. Terima kasih. Untuk pertanyaan ini biasanya ada kedekatan. Ya karena memang terus terang kita punya personil tidak banyak. Jumlah biku tidak banyak. Sehingga tidak semua pelayanan sosial ini bisa terakomodir dengan baik. Terus bagaimana Bante? Kalau seandainya ada orang yang saya kenal, ada sahabat, kerabat, keluarga yang membutuhkan, sebetulnya bisa mengkomunikasikan dengan biku yang ada di sekitarnya. Jika tidak ada biku, mungkin bisa meminta tolong Romo Magabudi. Ya, Romo Pandita boleh, atau sesama upasaka yang punya keyakinan boleh. Karena memang terus terang jumlah biku tidak banyak. Jadi orangnya ini tidak banyak. Ya, apalagi kalau di Banten ini, ya Bantenya ya tidak banyak. Ya, di Tangerang Selatan ini ada 3. Di kota Tangerang yang saya tahu, Bante Hema, Bante Cita, Neguna Silo, ada 3. Jadi memang terus terang, apalagi di Jakarta, ya, hanya dari Dhammacaka, Kelapa Gading, Wihara Bojong, ini juga bikunya juga tidak banyak. Jadi di sini ya tentu kalau membutuhkan, ya sekiranya zaman sekarang juga bisa kok. Kalau seandainya tidak mungkin bisa datang, mungkin keluarganya bisa via video call. Boleh juga. Ya ini saran yang baik ya, via video call. Ya bisa kelihatan, Ya jadi keluarga bisa melalui pengurus wihara bisa menghubungkan ke Bantenya untuk ya baca parita. Ya karena memang ada beberapa rumah sakit yang memang
masih menggunakan yakni standar yang sangat ketat. Sebelum masuk mesti pakai tes tes PCR, tes ini hidung itu apa yang kemarin itu ya. Ya hidung yang itu dicolok gitu, aduh apa namanya ya, kayak PCR itu loh. Ini kadang-kadang juga bikunya jadi aduh menunggu. Nah, jadi alternatif yang bisa diambil mungkin lewat video call, enggak masalah kok, enggak masalah. Jika itu urgent, penting, kemudian perjalanannya jauh, ya sekarang keluarga bisa menghubungi via video call. Saya pikir ini bisa dilakukan di zaman sekarang. Begitu ya. Namo Buddhaya Bante. Saya mau tanya. Saya adopsi anjing. Dulu setiap hari di depan rumah. Menurut empunya yang dekat rumah bilangnya anjing tidak mau pulang lagi karena dulu berkelahi dengan saudaranya. Apabila saya ajak anjing tersebut pulang jalan-jalan ke rumah lamanya, apakah bisa timbul trauma kembali? Atau bagaimana akibatnya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau seandainya ya Anda bisa membawa, ya nanti dilihat reaksinya ya. Ya lihat reaksinya, mungkin awalnya dia berantem, trauma, ya kemudian mungkin itu menimbulkan bekas. Setelah berapa lama kemudian Anda ajak ke sana lagi, coba bagaimana reaksinya. Kalau seandainya reaksinya tetap sama, ya untuk kedepannya jangan diajak lagi. Tapi kalau hanya jalan lewat di depannya sambil Anda pegangin, ya anjing itu juga seperti halnya manusia. Kalau ada majikannya, ya dia merasa secure ya. Jadi tidak trauma, ya secure, menjadi percaya diri. Ya ada salah satu anjing kecil gitu ya. Ya anjing kecil. Ya, kalau tidak salah itu mini pom gitu. Kalau sama majikannya ada orang di sekitarnya, dia nyala. Wah, berani dia. Nah, giliran ditinggal majikannya, dia jadi diem. Ya, jadi seperti halnya manusia. Kalau ada temennya jadi berani. Giliran tidak punya temen, jadi ciut juga. Jadi selama Anda mengajaknya hanya lewat tanpa bertemu langsung, saya pikir dia ada rasa secure, ada rasa aman. Tapi nanti kembali ya, karena ini butuh pengamatan langsung, nanti dilihat reaksinya bagaimana. Dicoba dulu, tidak apa-apa, dicoba dulu. Ya, bagaimana reaksinya. Kalau ada Anda dia tetap takut, ya janganlah diajak ke sana lagi. Diajak putar balik aja. Begitu ya. Wandami Bante, terima kasih karena mengadakan acara online minggu ini. Saya sebagai umat yang tiada wihara amat bergantung pada acara dari PSD sebagai sarana bagi memperkokoh keyakinan. Dalam lingkungan keluarga, cuma saya saja meyakini agama Buddha dan saya cocok dengan tradisi STI Buddhis di sini. Mohon Bante memberikan kata semangat dan tips buat saya yang berdiri sendiri di lingkungan non-Buddhis. Selain STI, saya juga mendengar pesan Dharma dari Acan Bram. Anumodana Bante. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian,
terkhusus bagi yang bertanya, seperti yang seringkali Bante sampaikan, merupakan keberuntungan kita di dalam kehidupan sekarang kita dapat mengenal Dhamma dan juga punya kesempatan di dalam praktek Dhamma. Kita patut bersyukur dalam kehidupan ini kita punya keberkahan tersebut. Karena tanpa kita mengerti Dhamma, tentu kita tidak punya pemahaman yang baik. Seperti yang ibu bapak ketahui, tidak hanya di kehidupan sekarang, tetapi di kehidupan yang datang. Apa yang kita terima bukanlah kebetulan. Apa yang kita peroleh bukanlah tiba-tiba. Apa yang kita terima, apa yang kita rasakan, tidak lepas dari apa yang kita lakukan. Maka di sini sebagai umat Buddha tentu kita meyakini adanya hukum sebab musabab. Karena kemunculan yang ada saat ini ada sebab-sebabnya. Selama kita belum mencapai tingkat kesucian arahat, kita akan masih mengalami kelahiran berulang-ulang. Di dalam setiap kelahiran berulang tentu, apa yang nanti kita terima tidak lepas dari apa yang sekarang kita tanam. Setelah kita tutup usia, selama kita belum mencapai arahat, kita masih akan terlahir di salah satu dari 31 alam kehidupan. Kita bisa lahir di alam bahagia jika di dalam kehidupan ini kita membuat jasa kebajikan. Maka tadi saya sampaikan keberuntungan kita di masa sekarang. Kita dapat berjumpa dengan Dhamma dan kita bisa mempraktekkan Dhamma. Tidak lain ini adalah sebagai sarana untuk membuat jasa kebajikan, sekaligus juga sebagai upaya untuk mengumpulkan parami dalam rangka untuk mengakhiri penderitaan. Jadi sebagai umat Buddha, kalau kita punya keyakinan yang kuat pada hukum sebab musabab, maka kita akan senantiasa mengisi waktu kehidupan kita dengan hal-hal yang baik, tanpa harus berkecil hati, tanpa harus minder. Karena apa yang kita tanam, itulah yang akan kita petik. Mungkin ada orang yang mencela kita, karena mungkin kita menganut ajaran Buddha. Tapi perlu diketahui, kehidupan yang kita jalani ini, apa yang kita terima, tidak ada yang kebetulan. Seseorang dapat terlahir menjadi orang yang kaya. Seseorang dapat terlahir menjadi orang yang rupawan. Seseorang bisa terlahir menjadi orang yang cerdas. Seseorang bisa terlahir menjadi orang yang bijaksana, memiliki banyak pengaruh, lahir di keluarga yang berkedudukan. Semua ini tidaklah tiba-tiba, bukan kebetulan. Semua sesuai dengan apa yang menjadi sebab sebelumnya. Maka kita setelah kita mendengarkan Dhamma, maka penting bagi kita meyakini adanya hukum perbuatan. Kita menjalankan sila tidak lain adalah untuk diri kita sendiri. Kita bermeditasi tidak lain juga untuk diri kita sendiri. Termasuk juga praktek-praktek kebajikan yang lainnya. Maka sebagai umat Buddha perlu dipahami bahwasanya kehidupan kita tidak ada yang kebetulan, dan kita juga akan masih mengalami kelahiran berulang.
Mungkin kehidupan kita masih melekat sama keluarga. Mungkin kita terpengaruh oleh lingkungan, tetapi kita akan pergi dengan sendirian. Kita akan menelusuri kelahiran demi kelahiran sendirian. Hanya bersama dengan jasa-jasa kebajikan. Mungkin dalam kehidupan ini kita melekat sama keluarga. Mungkin dalam sebagai perumah tangga. Mungkin hal yang lumrah. Tetapi sangat disayangkan kalau dalam kehidupan ini kita tidak membuat kebajikan. Hanya berpikir untuk keluarga. Hanya berpikir untuk apa yang dimiliki. Tetapi ingatlah, kehidupan yang kita jalani, kita akan pergi sendirian. Dan kita juga akan datang ke dunia ini juga dengan sendirian. Hanya bersama dengan jasa-jasa kebajikan. Maka meskipun menjadi umat Buddha tidak banyak temannya, janganlah berkecil hati. Karena tidak lain kehidupan kita ini tidak ada yang kekal. Kehidupan yang kita jalani ini akan berubah. Tapi sangat disayangkan kalau di dalam perubahan yang ada dalam hidup ini, kita lalai membuat jasa kebajikan. Selain kita memahami pentingnya jasa kebajikan, kita juga harus memahami menjadi umat Buddha punya tujuan yang mulia untuk mengakhiri penderitaan. Ini adalah tujuan yang tertinggi. Menjadi umat Buddha adalah untuk mengakhiri penderitaan. Jalan untuk mengakhiri penderitaan tidak lain adalah jalan mulia berunsur 8. Maka di dalam kehidupan sekarang, sebisa mungkin praktekkanlah jalan mulia berunsur 8. Memiliki pandangan benar, memiliki pikiran benar, memiliki ucapan yang benar, memiliki perbuatan yang benar, memiliki penghidupan yang benar, memiliki usaha yang benar, memiliki perhatian benar, dan juga memiliki ketenangan yang benar. Inilah jalan mulia berunsur 8 yang jika dipraktekkan akan mengarahkan kita menuju lenyapnya penderitaan. Jadi meskipun kita berada di lingkungan yang mungkin minoritas, tetapi selama Anda membuat kebajikan, maka kehadiran Anda juga menjadi manfaat bagi orang yang ada di sekitarnya. Karena dhamma jika dipraktekkan, selain membawa manfaat bagi diri sendiri, juga membawa manfaat bagi orang lain. Ini sebagai satu tips yang ingin Bante sampaikan. Yang pertama tadi, singkatnya, kehidupan kita tidak ada yang kebetulan. Karena semua yang muncul ada sebabnya. Dan apa yang sudah menjadi sebab akan menjadi akibat. Selain itu, kehidupan yang kita jalani ini akan terus berputar selama kita belum mencapai kearahatan. Maka penting bagi kita untuk membuat jasa kebajikan. Kemudian yang ketiga, menjadi umat Buddha punya tujuan yang mulia, yakni mengakhiri penderitaan. Jalan untuk mengakhiri penderitaan adalah jalan mulia berunsur 8. Inilah yang menjadi pengingat. Sebagai umat Buddha, tentu sangat baik sekali kalau kita punya pegangan yang benar. Ingat tentang hukum sebab akibat, sehingga kita tidak lalai menggunakan waktu kita di dalam hal-hal yang berguna. Karena kalau kita mempraktekkan Dhamma ini, selain bermanfaat bagi kita yang menjadi pelakunya, Dhamma ini bermanfaat bagi orang yang ada di sekitar kita. Inilah yang mungkin ingin Bante sampaikan. Semoga bisa dimengerti
dan dipahami. Sukihoto Bante, soalan saya. Sukihoto Bante, soalan saya. Adakah benar ketika kita mengalami kesakitan atau unsur tidak boleh dibacakan Udisana Ditanagata sebagai pelimpahan jasa? Terima kasih. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, berkenaan dengan gata, yakni gata pelimpahan jasa dan patik dana, ini dilakukan ketika kita telah membuat jasa kebajikan. Karena kalau ibu bapak yang mungkin membaca yakni gata Udisana Aditana Gata, memang di dalam tradisi di sini gata ini hampir jarang dibacakan. Tapi inti dari gata ini adalah ungkapan iminak punya kamenak. Nah, itu ada awalan dari kata itu. Saya ingat ini waktu saya tinggal di Sri Lanka. Jadi kalau malam ada berbagi cinta kasih dengan mengulangi gata ini. Iminak punya kamenak dan seterusnya. Dengan kebajikan ini, iminak punya kamenak. Dengan kebajikan ini semoga ibu, ayah, guru, disebutkan termasuk juga para dewa, semoga berbahagia. Termasuk juga ada aspirasi di bagian akhirnya, yaitu semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga saya terhindar dari hal-hal yang buruk. Dari hal-hal yang buruk. Ini biasanya disampaikan setelah kita membuat jasa kebajikan. Saya pikir selama kita membuat kebajikan tentu kalimat ini boleh disampaikan. Karena gata ini adalah ungkapan berbagi jasa kebajikan kepada semua makhluk. Dan sekaligus membangun niatan agar kita bisa terjauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Nanti bisa dibaca terjemahannya. Ada bahasa Palinya dan ada terjemahannya. Yang diawali dari iminak punya kamenak dan seterusnya. Dan seterusnya. Jadi pelimpahan jasa itu boleh dilakukan selama kita membuat jasa kebajikan. Meskipun kita tua, meskipun kita sakit, tapi kan tidak menutup kemungkinan meskipun kita tua, meskipun kita sakit kan kita bisa membuat jasa kebajikan. Karena memang gata ini merupakan bagian dari berbagi jasa kebajikan, sekaligus juga membangun aspirasi yang baik setelah membuat jasa kebajikan. Jadi sebetulnya boleh meskipun sudah tua, jadi tidak apa-apa. Yang penting kita telah membuat jasa kebajikan. Apakah hari ini kita sudah berdana? Apakah hari ini kita sudah menjalankan sila? Apakah hari ini kita meditasi? Nah, nanti malam diniatkan. Semoga dengan kebajikan yang telah saya lakukan ini, semoga ibu, ayah, guru, sanak keluarga, termasuk juga para dewa, semoga ikut berbahagia. Semoga dengan kebajikan yang saya lakukan ini, semoga saya terhindar dari hal-hal yang buruk. Boleh juga. Begitu ya.